Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya saudaraku ya, Pring Gendut Channel. Kali ini pembulangan alhamdulillah membuahkan hasil ya, akan tetapi pembulangan hari ini diguyur hujan, tidak bisa review lokasi. Nanti saya reviewkan hasil pembulangan hari ini. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, tambah banyak lagi dan barokah lagi tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe dulu ya, like, komen dan share biar ada perkembangan kemajuan Pring Gendut Channel berikutnya. Oke. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi dari Pring Gendut Channel berikutnya. Oke ya, sebelumnya minta maaf karena tidak bisa review lokasinya saudaraku ya, karena ini hujan cukup deras sekali. Alhamdulillah kita tadi pembulangan menemukan bambu yang unik, akan tetapi ya sudah kering ya, karena tadi saya ketemukan di salah satu rumpun bambu yang ditebangi sama yang punya ya. Alhamdulillah masih meninggalkan keunikannya. Oke, hari ini tetap hujan terus ya, jadi belum reda. Tadi saya nekat pulang, sampai di rumah baru saya reviewkan ya. Oke ya, saya minta maaf kalau tidak bisa menunjukkan lokasi atau tempatnya ya. Ya, kali ini saya review di rumah, mudah-mudahan saudaraku semuanya bisa memahaminya. Oke, lanjut. Nah ini saudaraku ya, suasana masih hujan deras ya. Ya ini ya. Nah ini. Oke, suasana masih hujan deras sekali. Kebetulan ini tadi saya pulang, ada tadi sempat berteduh di tempat salah satu warga ya. Berhubung ada hujan agak reda, kita bisa pulang sampai di rumah. Alhamdulillah hujannya deras lagi ya. Kali ini akan saya reviewkan hasil pembulangan hari ini, dan saya minta maaf sekali lagi karena lokasi dan tempatnya saya tidak bisa mereviewkan saudaraku ya. Karena apa? Karena hujan ya, kasihan kameranya ya kalau hujan-hujan untuk review lokasi ya, nanti bisa basah kuyup, kehujanan, kedinginan. Oke. Nah ini ya, suasana masih hujan deras saudaraku ya. Ya ini ya, suasana benar-benar masih hujan. Baik, kita langsung saja akan saya reviewkan apa bambunya. Oke, lanjut ya. Kita ternyata tadi menemukan ini saudaraku ya, sepasang bambu brojol ya, kalau tidak keliru ini sudah masuk ke pakem brojol ya. Ya bambunya seperti ini ya. Ya ini, karena kenapa kok bisa disebut brojol ya, seperti ini ya cirinya saudaraku ya, dimana bambunya mempunyai ruas yang pendek dan dia menggelembung seperti bambu hamil ya, seperti bambu hamil. Dan ternyata setelah dia keluar ya, dia combong seperti ini ya, dan di sekitaran lubang dia menimbulkan kayak apa itu ya, sebuah gundukan-gundukan yang tidak seperti biasanya bambu combong ya. Kalau combong biasa seperti ya, coba ya, ini juga sudah masuk ke brojol ya. Ini ya, karena pinggirannya ini ya seperti ini ya. Ya ini pinggirannya ada naiknya ya saudaraku ya. Jadi di seputaran sekeliling lubang bambu ini dia ada tonjolannya ke
keluar ya, seperti ini ya. Kalau combong biasa ya, contohnya seperti ini ya, perbedaannya ya. Ya ini ya, kalau combong biasa dia tidak memiliki tonjolan di sekeliling lubang ini ya. Ya kebetulan yang ini dia memiliki tonjolan di sekeliling lubang ya, seperti ini. Dan ruasnya ruas pendek, bambunya seperti bambu hamil ya. Ya ini ya, ini contohnya seperti bambu hamil dan kemudian berlubang, dan sehingga di sekelilingnya menimbulkan tonjolan-tonjolan yang mengelilingi lubangnya ya. Ini ya, oke. Nah inilah perbedaan combong brojol sama bolong biasa ya. Kalau bolong biasa seperti ini, di kelilingnya lubang tidak ada tonjolan sama sekali ya. Nah ini ya, tidak ada tonjolan sama sekali. Dan yang masuk ke pakem brojol ini dia memiliki tonjolan saudaraku ya. Ya ini ya, oke. Seperti ini ya. Ya ini kan seperti bambu hamil, ruasnya ruas pendek ya. Nah ini ya, di sekelilingnya memiliki tonjolan-tonjolan yang agak keluar dari lubangnya. Dan kalau lubang biasa, bolong biasa ya, ini ada ini ya. Ya ini lubang biasa, bolong biasa ya. Jadi sekeliling lubang tidak ada tonjolan sama sekali seperti ini. Oke. Dan yang satunya lagi seperti ini. Oke ya, ini ceritanya sepasang saudaraku ya, karena ditemukan di tempat yang sama. Kebetulan ruasnya juga ruas pendek. Ini juga seperti yang itu ya. Nah yang itu kirinya lubangnya memiliki tonjolan yang keluar dari lubang tersebut. Ya seperti ini ya. Ya alhamdulillah di sini dipadu dengan sambung rasa saudaraku ya. Ini ya sambung rasanya ya. Wow cakep sekali ya, jelas ya. Alhamdulillah ini ada sambung rasanya ini ya. Ternyata sambung rasa tidak mentok sampai ke ruas yang atas ya. Nah ini ya, cuma sampai di sini. Sampai di sini dia turun lagi dan menyambung ke ruas yang satunya ini ya. Ya seperti ini. Insya Allah ini masuknya combong brojol. Oke. Dan alhamdulillah kita ketemukan sepasang combong brojol. Mudah-mudahan energinya bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat untuk kita. Oke. Dan adapun makna dan filosofi dari bambu brojol tersebut, konon dipercaya untuk memperlancar sesuatu hal-hal yang sulit ya. Contohnya seperti ya, maaf saudaraku ya, ini bukan suatu kepercayaan ya, karena kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepotong bambu ini hanyalah sebagai perantara saudaraku ya. Ya begitu ya, sebagai perantara atau media di mana kita harus memanfaatkan energi bambu tersebut untuk suatu kepentingan yang tertentu yang sulit akan kita capai ya. Contohnya seperti ya, gampang saja ya, orang hamil kok sulit untuk melahirkan gitu ya. Insya Allah saudaraku ya, saya tegaskan sekali lagi, kalau ini bukanlah suatu kepercayaan saudaraku ya, perlu digarisbawahi ya, bukanlah suatu kepercayaan ataupun harus percaya sama sesuatu benda ya. Akan tetapi kita kalau bisa memanfaatkan energi yang terkandung di dalamnya ini, insya Allah
kita akan lancar segala urusan kita, apapun kesulitannya. Oke. Dan perlu saudara ketahui ya, semua ini tidak hanya begini saja harus dipakai, enggak ya. Tentunya harus ada doa-doa khusus dari ayat-ayat suci Al-Quran supaya energi yang terkandung di dalam bambu ini bisa dimanfaatkan oleh kita dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, begitu saudaraku ya. Ya, saya tegaskan sekali lagi, mohon maaf untuk saudaraku semuanya ya. Ini saya jelaskan makna dan filosofinya, bukan suatu untuk kepercayaan ya, akan tetapi ini hanyalah makna filosofi yang terkandung di dalam bambu yang mengandung energi yang luar biasa, sehingga kita harus bisa memanfaatkan energi tersebut. Oke, jadi bambu ini hanyalah media ataupun sarana. Paham saudaraku ya? Saya kira paham semuanya. Dan sekali lagi, kepercayaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu barang apapun bentuknya, wujudnya, itu hanyalah sebagai perantara. Akan tetapi atas kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menciptakan sesuatu barang yang unik, yang langka, maka Allah meninggalkan atau menitipkan sesuatu kekuatan energi alam yang terkandung di dalam sebuah bambu ini ya. Akan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan energinya. Oke. Dan apabila kita mau memanfaatkan energinya, tentunya kita harus ada pembelajaran yang khusus juga saudaraku ya. Ada pembelajaran yang khusus, ada doa-doa yang khusus agar energi yang terkandung di dalam sebuah benda ataupun bambu unik ini bisa aktif atau bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan energinya untuk kepentingan kita. Oke, saya kira sudah jelas saudaraku ya. Saya ulangi lagi, saya sudah tidak bosan-bosan berkali-kali berkata bahwa ini bukanlah suatu kepercayaan saudaraku ya. Saya berulang-ulang kali ya bicara seperti ini ya, agar tidak ada yang salah paham ataupun gagal paham. Maka dari itu, saudaraku yang berada di luar bambu unik, yang kebetulan baru menemukan channel ini, jangan langsung komen yang oh itu namanya musyrik, munafik. Jangan. Sebaiknya dipelajari dulu, dipahami dulu, dinikmati dulu sajian video-video dari saya ini. Nah, nanti insya Allah bisa memahami dan mendalami apa arti dan makna filosofi bambu unik, sehingga tidak baru masuk komen, oh itu namanya syirik bang, itu namanya syirik Pak D. Jangan, kita pelajari dulu. Karena apa? Manfaat energi ini kita hanya bisa memanfaatkan hanya dengan kekuatan Allah ya. Kekuatan Allah yang harus saudara ketahui, kita memanfaatkan energi ini ada doa-doa yang khusus juga, dan tidak semua orang bisa memanfaatkan energinya ya, karena ada doa-doa khusus yang ada di dalamnya. Oke, dan saya tegaskan sekali lagi, ini bukanlah suatu kepercayaan ataupun kita harus percaya kepada sesuatu benda yang kita pegang. Akan tetapi kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat izin dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka energi bambu unik ini bisa kita manfaatkan. Oke, maka dari itu sedulur-sedulurku kabeh yang berada di luar bambu unik,
pahami dulu, perdalami, baru bisa memanfaatkan apa yang berada di dalam bambu unik. Dan masalah kodam ataupun yoni, di sini saya tidak, maaf ya, karena saya bukan ahli spiritual, jadi saya tidak membahas tentang kodam ataupun yoni. Oke, saya hanya membahas energi yang terkandung di dalam sebuah bambu unik. Ya, saya kira saudaraku semuanya sudah paham apa yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar dan secara detail. Yes, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah juga tadi dapat sepasang ya, dan alhamdulillahnya lagi keadaan bambu sudah kering, kita sudah tidak susah payah untuk menebang dari pohonnya, ternyata sudah ditebang sama yang punya. Oke, alhamdulillah rezeki tidaklah kemana ya. Kalau sudah rezeki pasti kita dapatkan yang unik-unik, yang antik-antik. Oke ya, sementara suasana masih hujan saudaraku ya di luar ya, belum juga reda seperti ini. Mendungnya mendung syahdu, langit ternyata hari ini menangis sangat berduka yang mendalam saudaraku ya, karena sehari semalam tidak ada henti-hentinya hujan turun. Oke, lanjut ya, saya kira cukup sekian video dari saya. Apabila ada ucap dan kata saya yang keliru, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya minta maaf untuk semua master-master bambu unik, guru-guru besar bambu unik seluruh Nusantara. Apabila dalam penjelasan tentang bambu unik berpakem berjol ini ada kekeliruan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan agar dapat selalu mengikuti penelusuran Pring Kendit channel berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.